Ya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh aktivis HAM Haris Azhar dan juga Fathia. Dalam sidang ini Luhut menampik tudingan memiliki bisnis tambang di Papua, termasuk juga ada kerugian moral yang disampaikan karena adanya diksi Lord hingga penjahat. Nah, bagaimana kemudian dinamika persidangan hari ini? Kita terhubung dengan Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia. Selamat malam, Pak Nurholis. Selamat malam, Ya, Mas Herdi. baik. Terima kasih Pak Nurholis sudah bergabung dengan kita. Gini, Ya, banyak sekali tadi peristiwa yang menarik ya yang kita lihat sepanjang sidang, mulai dari sidang dimulai di pintu masuk, di dalam ruang sidang, sampai kemudian selesai persidangan. Kita akan coba breakdown satu persatu. Ada kemudian suasana yang dianggap cukup panas begitu, ada tudingan dari publik yang menganggap tidak fair begitu, dan juga ada banyak tekanan. Nah, kita ingin mendapatkan komentar Anda soal ini seperti apa, Pak Nurholis? oke. Terima kasih, Bung Ferdi. Jadi, secara ringkasnya begini ya. Jadi, terlepas dari banyak sekali drama Mhm. di awal, seperti dengan kericuhan, pembatasan atau kesulitan dari para penasihat hukum dan para pengunjung sidang untuk menghadiri persidangan, eh, kemudian kericuhan terakhir. Tapi saya mau menginformasikan kalau kita fokus kepada substansi persidangan yang juga bisa ditonton oleh warga Indonesia ya di beberapa link YouTube atau pemberitaan yang lain, Mhm. kita bisa mendapati seperti yang sudah rekan Ferdi sampaikan tadi, ada bahwa um, saudara saksi dalam hal ini Luhut Binsar Panjaitan berkali-kali dikonfirmasi dengan berbagai dokumen-dokumen Mhm. terkait dengan anak-anak perusahaan Toba Sejahtera, dan yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahui. Jadi banyak sekali semua yang dikonfrontir terkait dengan keterlibatan anak-anak perusahaan dari Toba Sejahtera yang dimiliki oleh Luhut, yang melakukan aliansi bisnis dengan perusahaan Australia di Blok Derewu. Itu Pak Luhut tidak mengetahuinya. Dan Mhm. Pak Luhut hanya mempercayakan begitu saja terhadap bawahan-bawahannya atau CEO dan direksi yang mengendalikan dari Toba Sejahtera. Mhm. Begitu. Bicara soal dakwaan begitu ya, Pak Ya. Nurholis, tadi kalau tidak salah kita mendengar komentar dari kuasa hukum yang mengatakan bahwa eh, kuasa hukum meminta untuk membuktikan dakwaannya. Karena memang menurut JPU kalau semua delik ini tidak memenuhi unsur dakwaan. Ini maksudnya apa? Ya, betul. Jadi kan yang dalam kasus pidana, kewajiban pembuktian ada di posisi jaksa. Mhm. Pertama itu. Dan jaksa harus membuktikan, kalau menyatakan bahwa tuduhan bahwa Haris berbohong atau mengada-ngada, menuduh tanpa dasar, itu kan harus dibuktikan oleh jaksa sebenarnya. Ya. Nah, bahwa misalkan tuduhan bahwa Luhut tidak bermain gitu ya, sebenarnya tidak bermain atau tidak ada jejaknya sama sekali dalam bisnis pertambangan di Papua, itu yang harus dibuktikan oleh jaksa sendiri sebenarnya, untuk membuktikan bahwa tuduhan dari Haris itu tidak benar, Mhm. atau perbincangan Haris yang mengutip hasil riset mengenai keterlibatan perusahaan-perusahaan Luhut di sana, itu tidak benar. Namun dalam perjalanan proses persidangan, seperti yang rekan-rekan mungkin bisa amati juga, kan satu persatu dokumen kami perlihatkan kepada saudara saksi dan Pak Luhut dalam hal ini. Kita perlihatkan dokumen AHU mengenai Toba Sejahtera, dan diakui mengenai bahwa dia adalah pemilik saham mayoritas dan masih pengendali utama. Meskipun sejak 2015 dia sudah keluar dari jajaran komisaris dan menyerahkannya kepada direksi. Kami juga perlihatkan dokumen AHU mengenai Toba Komdel Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera, dua anak perusahaan yang hampir sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Pak Luhut. Mhm. Dan jawaban Pak Luhut itu tidak tahu terhadap dua perusahaan tersebut, itu kan gitu. Jadi padahal dalam kasus ini inti utamanya adalah adanya aliansi bisnis, kerjasama bisnis antara
Toba Sejahtera melalui dengan West Wich Mining untuk menggarap proyek Derewu di Intan Jaya, Papua, yang itu dilakukan melalui perusahaan anak perusahaan Luhut, dalam hal ini Tobakom Del Mandiri dan Tambang Raya Sejahtera. Mhm. Dan jelas kami perlihatkan juga kepada Pak Luhut situ, misalkan minute of meeting, beberapa kesepakatan, ada klausul mengenai kewajiban pihak pertama dan pihak kedua, juga perjanjian-perjanjian yang Mhm. mendukung adanya aliansi bisnis tersebut. Tapi Oke. Pak Luhut sekali lagi menyatakan tidak mengetahui. Jadi sebenarnya dalam konteks itu Pak Luhut tidak bisa membantah ataupun jaksa tidak kemudian bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Haris dan Fathia diperbincangkan itu tanpa dasar atau Mhm. suatu tuduhan yang mengada-ngada, tapi Oke. semuanya berdasarkan fakta. Artinya kemudian di persidangan selanjutnya tentu bukti dan saksi akan memperkuat begitu ya. Eh, Oh ya, ini baru persidangan pertama, pasti ada yang lain. Oke, termasuk juga kerugian moral yang dikatakan dengan sebutan lord dan penjahat ini juga tentu tadi juga menjadi sorotan. Yang menarik juga soal hubungan baik dengan Haris Azhar ini tadi Oh, juga disampaikan begitu ya, beberapa kali betul, sempat mengirim pesan begitu, dan bahkan tadi pun juga terakhir di persidangan sempat bersalaman begitu. Ini konteksnya apa? betul. Iya, konteksnya adalah Pak Luhut memberikan keterangan bahwa hubungan mereka sebenarnya cukup dekat, dalam beberapa kesempatan sudah berkomunikasi baik langsung ataupun tidak langsung, dan pihak Pak Haris Azhar kemudian mengkonfirmasi langsung kepada Pak Luhut dan membantah langsung bahwa apapun yang dibicarakan adalah terkait dengan tugas dari Pak Haris Azhar dalam hal ini sebagai kuasa hukum dari warga yang meminta Kementerian Menko Invest untuk memfollow up kesepakatan divestasi dalam hal itu, misalkan juga Hmm. divestasi PT Freeport, ya, di mana dalam head of agreement, ya, ada satu dokumen yang ditandatangani oleh Menkeu dan yang lain-lain dengan Freeport McMoran. Itu kan ada jatah yang 7% saham yang nanti diberikan kepada masyarakat Mimika, Kabupaten Mimika, dan masyarakat adat. Dan kebetulan saat itu Pak Haris bersama saya sebenarnya di kantor hukum Lokataru menjadi kuasa hukum dari warga, dan kami kemudian meminta pemerintah untuk memfollow up dan merealisasikan head of agreement itu. Jadi sebenarnya tidak ada seperti yang kemudian dituduhkan oleh buzzer, ya, belakangan saya lihat di media sosial bahwa Haris minta saham dalam kapasitas dia pribadi. Mhm. Dan itu sudah dikonfirmasi langsung kepada Luhut, kepada saksi Pak Luhut di persidangan, dan dia sendiri kemudian mengakui iya betul bahwa Pak Haris datang itu meminta tolong adalah dalam kapasitas sebagai penasihat hukum. Jadi semua isu-isu itu sangat tidak relevan. Oke. Ada juga mengenai misalkan terkait dengan kedekatan dalam konteks Pak Luhut meminta tolong kepada Haris Azhar terkait dengan salah satu perwira yang diduga melakukan pelanggaran HAM. Ya, yang kedua juga terkait dengan klaim mengenai saat itu Pak Luhut bertugas untuk menyelenggarakan simposium kasus pelanggaran HAM 65, kayak Mhm. gitu. Juga mereka berkontak satu sama lain. Jadi semuanya sebenarnya dalam konteks bukan hanya pertemanan tapi juga menjalankan tugas masing-masing, kayak gitu, yang tidak ada kepentingan personal ataupun melibatkan kepentingan personal. Oke. Semua ada maksudnya. Oke, baik. Walaupun kemudian tadi diakhiri dengan bersalaman, bukan berarti Oh iya, perkara ini selesai jadi begitu ya. Ini akan tetap. proses persalaman itu juga mengkonfirmasi bahwa Pak Haris menyatakan kepada Luhut dan persidangan ini bahwa tidak ada yang personal hubungan itu Ya. yang antara Pak Haris dengan Pak Luhut, tetapi apa yang disampaikan selama ini adalah berkaitan dengan kepentingan publik, kayak gitu. Jadi dalam kapasitas Pak Luhut sebagai pejabat publik, Mhm. dan ini berbicara soal persoalan hukum dan hak asasi manusia yang terjadi di Intan Jaya di Papua. Baik, baik. Pak Nurkolis, terima kasih. Kita tunggu bagaimana persidangan perkara ini
berlangsung dan kita berharap keputusannya ini adalah keputusan yang berkeadilan begitu ya untuk kedua pihak yang sedang berperkara. Penting mudah-mudahan juga memberikan keadilan buat masyarakat Papua yang menjadi terdampak oleh aktivitas ini. Baik, terima kasih. Nurholis Hidayat, kuasa hukum Haris Azhar dan Fathia sudah bergabung dengan CNN Indonesia Prime News malam ini.